Baik yang belanja melalui offline maupun online itu sama, jadi adil. Halo Sobat Antara, kembali lagi dalam program Bicara di Antara Megapolitan bersama saya Heru Starman. Dan saat ini saya ada di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 2. Dan saat lagi kita akan kumpas tuntas terkait PMK 37 tahun 2025. Yuk ikutin saya. Sobat Antara, saya sudah bersama narasumber saya di hari ini bersama Pak Dimon Nainggolan. Betul. Ya. Sore Pak. Selamat sore Pak Heri. Selamat sore sahabat Antara. Ya, sibuk terus ya Pak? Sibuk. Ya biasalah Pak. Ya, sahabat Antara, ini Pak Dimon Nainggolan ini beliau adalah penyuluh pajak ahli media ya. Betul. Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 2 Jawa Barat 2. Di Bekasi ya. Bekasi. Udah lama Pak nih di sini? Kurang lebih setahun nih Pak Heri. Oh, Iya. udah menguasai Bekasi lah ya paling tidak ya. Pak Dimon nih, cerita dong sedikit ya mengenai apa sih latar belakang gitu ya, terbit atau akan diberlakukannya ini ya, atau paling nggak terbitnya PMK atau yang nomor 37 ya, 2025 ini, apa sih yang menjadi latar belakangnya terbitnya PMK ini? Ya, baik, terima kasih Pak Heri ya. Jadi sahabat Antara ya, boleh kita kenali dulu apa sih Peraturan Menteri Keuangan ya, atau sering disingkat dengan PMK 37 tahun 2025. Ya, PMK ini tentunya tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak, pajak penghasilan ya, serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak lain atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pedagang dalam negeri dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik. Ya, jadi tentunya di PMK 37 ini ya mengatur para pedagang ya yang berdagang melalui marketplace ya. Jadi online gitu ya. Yang online, betul. Jadi kan sebagaimana kita ketahui nih Pak Heri ya, sahabat Antara, saat ini ini diawali kalau nggak salah sejak Covid ya. Sejak Covid itu perdagangan melalui online ya, melalui marketplace itu sudah semakin booming ya kan. Orang nggak mau repot-repot ke mall ya. Udah belanja tinggal buka HP ya kan, online. Nah, di PMK 37 tahun 2025 inilah diatur ya penunjukan pihak lain tersebut. Nah, yang melatar belakanginya tentunya yaitu tadi ya. Yang pertama jelas karena semakin banyaknya perdagangan ya, pedagang dan pembeli ya melalui sistem online ini ya, sehingga pemerintah tentu melihat ini perlu ada keadilan yang pertama ya. Jadi perlu ada keadilan antara perdagangan yang offline dengan yang online ya kan. Nah, sehingga harus diatur nih gitu loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentunya memfasilitasi ya peran serta masyarakat dalam pembangunan ya. Tentunya dalam hal membayar pajak. Nah, dengan
adanya ketentuan PMK 37 ini diharapkan semakin banyak nih masyarakat yang turut serta dalam membangun negara ini tentunya dengan cara membayar pajak ya. Oke. Nah, itu. Baik. Nah, yang berikutnya adalah tentunya kepastian hukum ya, yang melatar belakanginya, kemudian kesederhanaan dan kemudahan dalam administrasi ya, sehingga pedagang dalam hal ini tidak perlu repot atau ribet lagi lah untuk melakukan pemotongan, pemungutan, penyetoran, ya, pembayaran. Nah, semuanya dilakukan oleh pihak lain tersebut. Pihak lain ini siapa? Yaitu penyelenggara perdagangan melalui saluran elektronik, ya, atau marketplace tersebut ya. Sebagaimana mungkin nggak apa-apa lah kesebut nama ya. Boleh. Di antaranya ya mungkin ada Tokopedia seperti itu ya kan. Ada apa namanya, toko orange ya, toko hijau ya, seperti itu. Tadi Pak Limon sudah banyak nih ceritanya nih. Karena itu kan sebenarnya terbit di tahun 2025 ya. Seiring perjalanan waktu ya, ini kan udah kurang lebih udah 2 tahun. Nah, gimana sih mekanisme cara pemungutan di PMK nomor 37 ini? Mekanisme pemungutan sahabat Antara ya, tentunya yang pertama ya, pedagang ya yang melakukan perdagangan di marketplace tersebut ya, tentunya yang pertama menginformasikan kepada penyelenggara marketplace ya, menginformasikan NIK-nya, ya, nomor identitas kependudukan, NPWP-nya, kemudian alamat korespondensinya. Nah, berikutnya juga memberikan surat pernyataan. Surat pernyataan ya Pak ya? Iya, surat pernyataan bahwa pedagang tersebut bila dia orang pribadi ya, memiliki omset di bawah 500 juta. Kenapa? Karena ketentuannya kalau orang pribadi yang memiliki omset di bawah 500 juta ya, itu PPh-nya tidak dipungut tentunya. Gratis artinya ya? Iya, jadi PPh-nya tidak dipungut. Nah, orang pribadi juga kalau dia sudah melebihi omsetnya di atas 500 juta itu juga harus menyampaikan surat pernyataan ya. Karena apa? Karena tentunya penyelenggara ya, atau marketplace itu kan dia tidak tahu kalau tidak ada surat pernyataan dari pedagang ya kan. Nah, kalau dia tidak tahu nanti dipukul rata, dipungut 0,5% semua. Iya. Adil Pak. Iya, betul. Harusnya dia tidak kena ya kan. Nah, atau misalnya pedagang ini mempunyai surat keterangan bebas SKB, ya kan. Kalau dia mempunyai surat keterangan bebas juga tentunya dia tidak dilakukan pemungutan PPh pasal 22 ini. Tadi disebutkan ada 0,5 berarti setengah persen ya yang di atas 500 juta itu tadi. Di atas 500 juta. Kalau dia di bawah, untuk orang pribadi ya, orang pribadi yang peredaran brutonya di bawah 500 juta tentunya tidak dikenai PPh pasal 22 ini. Begitu. Nah, perlakuan dari marketplace sendiri dengan adanya PMK 37 ini seperti apa nih? Nah, tentunya marketplace ya, begitu dia melakukan pemungutan tentunya selanjutnya adalah menyetor pajak yang telah dipungut ya kan. Jadi yang menyetorkan bukan pedagang lagi, langsung marketplace-nya ya kan, yang tadi toko hijau, toko orange ya. Dia melakukan pemungutan, kemudian menyetorkan pajak tersebut, kemudian melaporkannya. Jadi itu yang dilakukan oleh marketplace setelah dia melakukan pemungutan PPh pasal 22 ini. Jadi PMK ini apakah emang ada batasan nilai penjualannya nggak sih kalau untuk marketplace sendiri? Tidak ada sih Pak. Tidak ada. Tidak ada. Jadi berapapun penjualannya di sana ya kan, dia akan dilakukan pemungutan PPh pasal 22 dengan besaran 0,5%. Nah,
ada juga nih ketentuan berikutnya nih Pak Heri dan sahabat Antara. Nah, untuk orang pribadi yang mempunyai omset di atas 500 ya, 500 sampai dengan 4,8 miliar. Nah, sifat pemungutannya ini adalah final. Nah, jadi dia final untuk yang omsetnya sampai dengan 4,8 miliar, 500 sampai 4,8 miliar. Nah, kalau di atas 4,8 miliar ya, baik dia orang pribadi maupun badan usaha, nah, itu dia tidak final. Nah, dalam artian apa kalau dia tidak final? PPh pasal 22 yang dipungut tersebut itu bisa menjadi kredit pajak. Jadi dia bisa menjadi kredit pajak yang akan dihitung ulang atau diperhitungkan dalam SPT tahunannya nantinya. Tahunannya berarti ya. Gitu. Nah, ini mungkin masyarakat juga akan bertanya nih ketika ini berlaku nanti di Agustus ya. Apakah ini yang bukan sebagai yang menjual di market juga akan kena atau seperti apa? Nah, sebetulnya itu tadi Pak Heri dan sahabat Antara ya. Kan tadi dari awal kita udah menyebutkan apa sih latar belakangnya. Tentunya tadi adanya keadilan ya. Jadi keadilan. Jadi baik yang belanja melalui offline maupun online itu sama. Jadi adil. Jadi yang offline juga dikenakan PPh ya kan, demikian juga yang online gitu. Jadi memang semuanya akan dikenakan. Jadi kesetaraan lah ya. Kesetaraan, keadilan tadi. Bidang pajak itu pajaknya. Gitu. Terus nanti kalau di hitung-hitungannya besarannya kan tadi nggak disebutkan ya berarti ya. Enggak. Cuman emang yang batas pendapatannya itu yang dihitung gitu ya. Betul. Jadi besaran PPh-nya itu 0,5% Pak Heri ya dan sahabat Antara. Gitu. Nah, kalau bagi pihak UMKM nih tadi kan disebutkan juga ya. Nah, langkah apa aja yang harus dilakukan ya untuk pedagang online dalam rangka pembelakuan UMK yang ini, PMK yang 37 ini? 37. Nah, ya. Pertanyaan yang bagus nih Pak Heri. Betul, ya. Jadi tentunya kita tahu bersama lah bahwa pedagang ya di marketplace itu sebagian besar UMKM. Betul. Ya kan? Jadi UMKM dan tentunya juga orang pribadi. Ya. Nah, ini yang penting diketahui yaitu tadi. Yang pertama UMKM orang pribadi segera memberikan kepada marketplace penyelenggara perdagangan melalui saluran elektronik tersebut yaitu pernyataan terkait omset atau peredaran usahanya. Ya. Nah, kalau dia masih peredaran usaha sampai dengan 500 juta ya, itu diberikan surat pernyataannya agar tidak dikenakan PPh pasal 22. Nah, begitu juga jika sudah peredaran usahanya melebihi 500 juta, segera memberikan surat pernyataan. Nah, bagaimana contohnya atau format surat pernyataannya? Format surat pernyataan tersebut itu dapat diunduh atau ada di lampiran peraturan Menteri Keuangan tersebut. Jadi di lampiran PMK 37 tahun 2025 itu disediakan format surat pernyataan tersebut. Jadi nggak usah khawatir gimana sih, nggak usah repot, itu ada di lampirannya. Mungkin disebutkan alamat websitenya? Bisa dilihat di pajak.go.id. Jadi masuk pajak.go.id ya. Nanti di sana cari aja peraturan PMK 37 tahun 2025, dan kalau kita ketik di browser ya, di Google gitu, kita ketikkan PMK 37 tahun 2025 itu udah muncul sebetulnya. Itu bisa download. Informasi semua lengkap di situ ya, berarti semua di situ. Nah, ini kalau misalnya dari tadi disebutkan besaran ya, apakah mungkin nggak kira-kira yang dipungut oleh marketplace itu pajaknya itu lebih kecil dari apa yang seharusnya yang mereka bayarkan? Ya.
Tentunya sangat memungkinkan, Oh, gitu, Pak ya? Heri ya. Iya, Sahabat iya. antara itu sangat memungkinkan karena apa? Yaitu tadi kalau kita simak bersama tadi ya, itu terjadinya karena apa? Misalnya wajib pajak orang pribadi tersebut tidak memberikan surat pernyataan bahwa omsetnya kurang dari atau sama dengan 500 juta tersebut, sehingga marketplace atau penyelenggara perdagangan melalui saluran elektronik akan mengenakan 0,5%. Padahal harusnya kan 0%, betul, ya kan? betul. Harusnya 0%, dikenakan PPh pasal 22-nya menjadi 0,5%. Demikian sebaliknya, kan gitu kan? Nah, kalau dia juga memberikan pernyataan padahal omsetnya mungkin masih di bawah itu, itu juga menjadi nggak pas atau bisa menjadi lebih besar atau lebih rendah. Berarti emang ada dasarnya seperti itu ya, hitung-hitungan ya. Besar kecilnya jadi tinggal akan keliru lah ya. Iya. Nah, kalau sekiranya seperti itu misalnya ada yang lebih kecil atau yang lebih besar, nah kira-kira apa yang dilakukan oleh wajib pajak ya bila terjadi demikian? Kalau terjadi misalnya PPh pasal 22 yang dipungut, jika itu menjadi lebih besar. Ya, itu diberikan pengembalian sebetulnya. Jadi ada pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang, ya. Tentunya ada mekanismenya, ya, pengembalian tersebut nanti bisa ditanyakan kepada petugas di kantor pajak, ya, tentunya. Tapi itu nanti nggak usah khawatir, ya, itu bisa dikembalikan dengan mekanisme pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang, PYSTT namanya. Nah, kalau dia ada kekurangan kan tadi lebih, nah, kalau dia kurang tentunya wajib pajak menyetor sendiri, ya. Jadi melakukan setor, ya. Kalau misalnya kurang, itu wajib pajaknya melakukan penyetoran sendiri. Jadi berdasarkan hitungan yang ada, wajib pajak setor sendiri gitu. Setor sendiri. Wah, ini edukatif sekali nih Pak, informasi ini kalau memang hari ini emang akan berjalan gitu ya. Nanti mungkin lebih luas lagi kita ngobrol lagi Pak ya, karena terbatasan waktu. Boleh. Terakhir nih ya Pak Dimon, apa sih harapan gitu ya, setelah terbitnya adanya PMK 37 2025 ini khususnya di wilayah di Jabar 2 ini ya. Seperti apa harapannya? Tentunya harapannya masyarakat ya tidak perlu ragu atau khawatir ya, bertanya-tanya apakah ini sebetulnya pajak baru nih. Jadi sahabat antara ya perlu kami sampaikan bahwa PPh atau PPh pasal 22 atau yang berdasarkan PMK 37 tahun 2025 ini itu bukan menimbulkan pajak baru. Ya, jadi sebetulnya ketentuan PPh pasal 22 ini sudah berlaku lama. Jadi sebelumnya itu ada PMK 58 tahun 2022 ya. Itu yang mengatur penunjukan pihak lain juga sebagai pemungut, tapi di aturan tersebut yang melakukan belanja barang atau pembelian adalah instansi pemerintah, Pak Eri. Jadi kalau instansi pemerintah baik pusat, daerah maupun desa, kalau belanja melalui marketplace itu juga PPh pasal 22-nya dipungut oleh marketplace. Jadi kalau ketentuan biasanya kan instansi pemerintah itu sebagai pemungut, ya kan? Instansi pemerintah atau bendahara itu melakukan sebagai pemungut kalau dia belanja barang. Tetapi dengan PMK 58 tahun 2022 marketplace lah yang sebagai pemungut, yaitu dengan penunjukan pihak lain tersebut yang menjadi pemungut. Demikian Pak Eri. Jadi untuk sahabat antara kami sampaikan sekali lagi bahwa PMK 37 tahun 2025 ini bukan memunculkan pajak baru. Demikian. Nah itu intinya itu Pak, tidak memunculkan pajak baru itu ya. Aduh, terima kasih sekali nih Pak. Mudah-mudahan bisa
tercapai ya harapan semuanya yang Semoga. di Kanwil DJP Jawa Barat 2 ini. Ya. Baik, sementara demikian bincangan dengan Pak Limon Nenggolan dari Kanwil DJP Jawa Barat 2. Sampai jumpa dengan program kami selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube Antara Megapolitan. Saya Haris Tarman, pamit. Makasih. Terima kasih.